Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musa Syari Hidayat dengan NIM 3411201153 dari kelas Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir kecerdasan buatan. Ada bab searching. Pertama, bagaimana cara kecerdasan buatan menemukan solusi dari ruang solusi dalam bentuk graf atau tree. Adapun pencarian solusi dengan metode informed search, heuristic search, menggunakan informasi heuristik dalam proses pencarian solusi. Pencarian solusi dengan metode informed search atau heuristic search dapat dilakukan dengan cara heuristic function memberikan perkiraan cost atau biaya sesungguhnya. Ada algoritma hill climbing, yaitu memilih dari node pertama yang paling dekat dan menentukan pilihan node selanjutnya dengan membandingkan fungsi heuristik yang lebih kecil dari current state. Juga ada algoritma simulated annealing, merupakan bagian dari algoritma hill climbing yang menggunakan formula probabilitas untuk mendapatkan maksimum global. Juga ada algoritma best first search, akan menyediakan estimasi cost pada setiap perjalanan dengan harapan menghasilkan solusi cost yang terendah. Masih dalam bab searching, ada breadth first search atau BFS, yaitu metode traversing yang digunakan dalam grafik. Ini menggunakan antrian untuk menyimpan simpul yang dikunjungi. Dalam metode ini, yang ditekankan adalah pada simpul grafik. Satu simpul dipilih pada awalnya, kemudian dikunjungi dan ditandai vertex yang berdekatan dengan vertex yang dikunjungi, kemudian akan dikunjungi dan disimpan dalam antrian berurutan. Demikian pula simpul yang disimpan kemudian diperlakukan satu persatu, dan simpul yang berdekatan dikunjungi. Sebuah node sepenuhnya dieksplorasi sebelum mengunjungi node lain dalam grafik. Dengan kata lain, node tersebut melintasi node yang belum dieksplorasi paling dangkal terlebih dahulu. Lalu ada metode Traverse Deep First Search atau DFS, yaitu menggunakan stack untuk menyimpan simpul yang dikunjungi. DFS adalah metode yang berbasis tepi dan bekerja secara rekursif di mana simpul dieksplorasi di sepanjang jalur tepi. Eksplorasi sebuah node ditangguhkan segera setelah simpul lain yang belum dijelajahi ditemukan, dan simpul yang belum dijelajahi yang terdalam ditelusuri pada titik terdepan. DFS melintasi atau mengunjungi setiap simpul tepat sekali, dan setiap tepi diperiksa tepat 2 kali. Lalu pada bab searching juga, kenapa fungsi objektif dalam pencarian heuristik dibutuhkan, yaitu karena heuristik suatu proses yang mungkin dapat menyelesaikan suatu masalah, tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Heuristik juga dapat sebagai satu fungsi yang memberikan suatu nilai berupa biaya, perkiraan, atau estimasi dari suatu solusi. Juga dalam algoritma simulated annealing, komponen apa saja yang paling berpengaruh dalam mencari solusi, yaitu dengan mencari selisih fungsi objektif satu buah solusi dengan solusi sebelumnya, juga suhu di mana T ini melakukan kontrol parameter temperatur. Selanjutnya ada bab logika, bagaimana cara kerja mesin logika dalam menyelesaikan persoalan di bidang kecerdasan buatan. Caranya adalah dengan menggunakan algoritma, contoh logika fuzzy atau fuzzy logic, dan memberinya banyak data agar sistem nantinya dapat mempelajari suatu hal secara otomatis. Prosesnya termasuk dengan pembelajaran, perolehan informasi, dan aturan untuk menggunakan informasi. Penalaran juga atau menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti, dan koreksi diri. Lalu jelaskan salah satu contoh kasus kecerdasan buatan yang diselesaikan dengan pendekatan logika. Di sini saya mengambil deteksi dan pengenalan wajah. Cara kerja mesin ini dapat mengenali fitur wajah seperti bentuk mata, hidung, bibir, dan wajah. Namun tidak hanya itu,
mesin pintar diajarkan untuk mengidentifikasi koordinat wajah, seperti X, Y, W, dan H, yang dapat membuat persegi di sekitar wajah sebagai area yang diminati. Landmark, mata, hidung, dan lain-lain. Dan alignment, struktur geometris, ini membutuhkan kemampuan manusia untuk mengenali wajah dalam beberapa tingkat tertentu. Untuk pengenalan wajah juga digunakan untuk pengawasan dan keamanan oleh fasilitas pemerintah atau di bandara. Misalnya Bandara Gatwick London menggunakan kamera pengenal wajah sebagai pemeriksa ID sebelum mengizinkan penumpang naik ke pesawat. Untuk selanjutnya pada bab machine learning, potensi apa yang menjadikan machine learning sebagai pendekatan paling populer saat ini dalam membangun kecerdasan buatan. Machine learning ini merupakan salah satu cabang dari AI yang sangat menarik perhatian. Kenapa? Itu karena machine learning merupakan mesin yang bisa belajar layaknya manusia. Peran machine learning banyak membantu manusia dalam berbagai bidang. Misalnya saat kita menggunakan fitur face unlock untuk membuka perangkat smartphone, untuk saat kamu menjelajah di internet atau media sosial, nah kita akan sering disuguhkan dengan beberapa iklan. Iklan-iklan ini yang dimunculkan juga merupakan hasil pengelolaan machine learning yang akan memberikan iklan sesuai dengan pribadi kamu. Lalu ada mekanisme apa yang membedakan machine learning berbeda dengan pendekatan lain dalam membangun kecerdasan buatan, yaitu mekanisme yang membedakan mekanisme machine learning dengan proses mekanisme pendekatan yang lain dalam membangun kecerdasan buatan adalah dalam machine learning ada dua mekanisme, diantaranya supervised learning dan unsupervised learning, yang masing-masing memiliki pengertian, yaitu supervised learning merupakan mekanisme yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Diharapkan teknik ini bisa memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Juga ada unsupervised learning, yaitu merupakan mekanisme yang bisa diterapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi, yang bisa diterapkan secara langsung. Diharapkan teknik ini dapat membantu menemukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang tidak memiliki label. Lalu untuk selanjutnya, pilih dan jelaskan salah satu teknologi kecerdasan buatan yang dibuat dengan pendekatan machine learning. Di sini saya mengambil contoh navigasi. Machine learning pada sistem navigasi pada dasarnya sama dengan cara kerja machine learning pada umumnya, yaitu dengan mempelajari data yang disajikan. Jika data berkaitan dengan pemetaan dan kondisi di suatu wilayah banyak dan akurat, maka keakuratan machine learning dalam memprediksinya suatu kondisi akan semakin akurat. Data menjadi dikunci keakuratan machine learning dalam mengklarifikasikan kondisi pada wilayah tertentu. Untuk selanjutnya, menunjang kinerja navigasi dinamis. Machine learning memerlukan citra satelit agar mampu mencocokkan data, prediksi, dan realita. Hal ini dapat meningkatkan keakurasi dan kecepatan sistem dalam menentukan medan pada peta. Langkah terakhir adalah sentuhan atau eksekusi dari pengguna, yang mana machine learning akan dibantu dengan sistem pemungutan suara untuk evaluasi dari hasil kinerja machine learning pada navigasi yang dihasilkan. Dengan adanya penerapan machine learning pada sistem navigasi, tentu akan menjadi value lebih pada sebuah bisnis. Bahkan bukan hanya sistem navigasi, namun semua sektor bisnis teknologi akan diunggulkan dengan penerapan machine learning. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.